Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk mendapat sanjungan dan pujian hanyalah Allah. Karena hingga detik ini nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh tiada terkira. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama adalah nikmatul iman. Dengan iman inilah yang mampu menggerakkan hati kita untuk memenuhi seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah Jum'ah, maka bersegeralah memenuhi seruan Allah. Wa darul bai', dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan dulu urusan-urusan duniawi.
penuhi seruan Allah, penuhi panggilan Allah. Karena nilainya di mata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jauh lebih baik. Seandainya kita mengetahuinya, maka mari di waktu yang singkat ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk meresapi setiap makna yang terkandung dari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, sehingga keimanan kita semakin hari semakin bertambah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, bahkan Allah menamakan beberapa surat yang ada di dalam Al-Qur'an dengan nama daripada makhluk ciptaannya, yaitu hewan. Di dalam surat 16 ada surat An-Nahl, ada surat An-Naml, surat ke-27, ada pula surat Al-Ankabut. An-Nahl lebah, Al-Ankabut laba-laba. Dan yang akan kami bahas di sini adalah tentang An-Naml, yaitu tentang semut. Apakah pernah kita merenungkan ciptaan Allah yang kecil ini? Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah sendiri memberikan sebuah permisalan dengan perumpamaan nyamuk. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ba'udatan fama fawqaha. Maka satu ciptaan Allah ini An-Naml disebutkan hanya 2 kali dalam Al-Quran, dan hanya dalam satu surat ini, yaitu surat An-Naml. Maka coba kita renungkan beberapa ciptaan Allah yang terkadang dianggap remeh, atau mungkin kita pernah membunuh semut, padahal itu merupakan satu hal yang dilarang oleh Nabi. Dalam surat An-Naml ayat 18 dan juga ayat 19 kita akan coba merenungkan 2 ayat ini. Ayat 18 di dalam surat An-Naml mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan di ayat ke-19-nya nanti ada doanya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman bersama dengan tentaranya melewati sebuah jalan, maka hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, qalat namlatun, berkatalah seekor semut. Di sini menggunakan kata namlatun, artinya 1 ekor semut. Artinya siapa yang berkata di sini adalah pemimpin daripada semut-semut yang ada di situ. Ya ayyuhan namlu. Ketika menyeru maka digunakan kata namlu.
artinya ditujukan kepada halayak umum. Ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman beserta bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Lihat, sebuah perintah dari seorang pemimpin semut yang ditaati oleh seluruh pasukan semut di situ tadi. Artinya apa? Semut dalam tafsir Al-Jawahir oleh Imam Al-Jauhari dikatakan adalah makhluk yang taat. Mereka selalu bertasbih, mereka selalu taat terhadap perintah Allah. Maka terhadap perintah pemimpinnya pun mereka amat taat. Maka disinilah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketaatan kepada seorang pemimpin yang menyerukan kebaikan, yang menyerukan kepada kebenaran. Terkadang masih kurang dimiliki oleh penduduk negeri ini. Selama yang diperintahkan adalah kebenaran, kebaikan, maka taati. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian Imam Al-Jauhari, bahkan Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah pun mengatakan dengan tafsir bil ilmi, semut itu adalah makhluk yang mempunyai nilai sosial yang amat tinggi. Setiap kali bertemu dengan semut yang lainnya selalu beruluk salam, kalau kita katakan dalam ajaran Islam kita. Selalu menyapa. Artinya apa? Senantiasa menjalin hubungan silaturahim, tolong menolong, bahu membahu antara satu dengan yang lainnya. Tidak mudah bercerai-berai. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin sesama mukmin adalah ihwatun. Mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka hendaknya salinglah berbuat baik di antara sesama mukmin. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya harus saling menguatkan, harus saling mendukung. Yasuddu ba'duhum ba'dah. Satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mempererat ukhuwah, bukan malah saling bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah. Artinya bersatulah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Tolong menolonglah dalam urusan agama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan, kebenaran, ketakwaan. Bagaimana kita lihat, apa kita tidak malu
Semut yang kecil dianggap remeh di mata manusia, ukhuwahnya begitu kuat. Tapi kita terkadang antar umat Islam dibenturkan. Maka ini yang harus kita benahi. Kemudian yang ketiga, semut yakin, tawakalnya begitu tinggi akan rezeki Allah. Mereka keluar dari sarangnya mencari makan, mencari rezeki. Mereka yakin bahwasannya Allah pasti akan menganugerahkan rezeki kepada mereka, dan Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maka kita sebagai orang yang beriman, keyakinan kita kepada rezeki Allah yang sudah Allah jamin seharusnya jauh lebih kuat daripada keyakinan yang dimiliki oleh semut. Terkadang kita mudah putus asa. Saya usaha berkali-kali kok tidak sukses-sukses. Putus asa, menyerah. Bahkan karena lilitan ekonomi, terhimpit oleh urusan ekonomi, tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Maka keyakinan ini yang harus kita bangun. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, Rasulullah beri perumpamaan seperti seekor burung. Lau annakum tatawakkalu 'ala Allah, seandainya kalian bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, sungguh benar-benar Allah akan memberikan rizki kepada kamu, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu himasa, pagi hari mereka berangkat keluar dari sarang dalam keadaan perut yang masih kosong. Wa tarahu bitana, sore hari mereka kembali dalam keadaan perut sudah terisi. Maka kurang bersyukur apa lagi kita? Terkadang kita memang kurang syukurnya. Maka doa Nabi Sulaiman ketika melihat dialog antar semut itu, fatabassama dhahikan, maka Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa, min qauliha, dari percakapan perkataan para semut tadi. Wa qala, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman, anugerahkan kepadaku ilham untuk terus mensyukuri nikmat-nikmatmu. Mohon diberikan ilham, diberikan petunjuk agar mampu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Kondisi apapun, mau senang ataupun susah, keadaan lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, punya jabatan ataupun tidak, an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa ala walidayya,
dan bersyukur atas nikmat kedua orang tuaku. Ayah Nabi Sulaiman, Nabi juga hadirin, Nabi Daud alaihi salam. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dan agar selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang aku kerjakan, yang engkau ridhoi. Doa terakhir, lihat, wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, fi ibadika sholihin, kepada golongan orang-orang yang salih. Yang dimohon adalah rahmat Allah. Seorang nabi pun ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang salih. Maka kalau saat ini hadirin kita tinggal di tempat orang-orang yang salih, orang-orang yang senantiasa mengajak kebaikan, orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita salah, bersyukur kita. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang cinta Quran, bersyukur kita. Kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang cinta ilmu, syukuri. Apa bentuk syukurnya? Cintai ilmu itu. Tadi disampaikan oleh takmir perwakilan dari pemuda Al-Mahdi, Sabtu malam, Ahad subuh ada kajian, hadiri. Tidak ada tempat yang lebih baik kecuali tempat-tempat di mana di situ yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, dibacakan ayat-ayat Allah serta dipelajari isi-isinya. Hadirin, maka doa ini ayo kita baca setiap hari. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sampaikan, jika kalian sudah memasuki usia 40, maka bacalah doa yang dibacakan oleh, yang pernah dibaca oleh Nabi Sulaiman, yaitu doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malan shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, mampu menjadi manusia yang sebenarnya yang derajatnya adalah derajat tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Memiliki manusia, menjadi manusia yang memiliki kepekaan sosial, kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudara-saudara. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari di khutbah yang kedua kita bermunajat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya kepada kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita, keluarga kita, bangsa kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima setiap amal ibadah kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah beribadah, istiqomah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, istiqomah hingga akhir hayat kelak Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.